Baiklah, saya akan menjawab bagian A. Ada apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Baiklah, saya akan menjawab. Guru belum bisa memahami perilaku siswa yang beragam. Sebagai guru, mungkin Anda kesulitan memahami setiap karakteristik siswa karena proses pembelajaran di kelas banyak sekali siswa yang ditemui. Namun, tahukah Anda bahwa siswa ingin diperhatikan gurunya setiap saat dan setiap waktu? Siswa akan senang diberikan pujian dan perhatian lebih oleh seorang gurunya, tetapi di sini kebanyakan guru honor atau guru PNS lupa dengan memberikan pujian dan mengabaikan hal tersebut. Sebagai guru harus melihat siswa ada yang baik dan ada yang tidak baik, seperti tidur di kelas, main-main. Jadi solusi jadi guru itu kita harus belajar untuk menegur, dan seorang guru harus melatih untuk memulai perhatian terhadap lingkungan, sekolah, dan sekitarnya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Ada apa sebenarnya dan peserta didik dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Baiklah, saya akan menjawab. Dengan berubah kurikulum dan KTSPK 13 hingga saat ini, mereka belajar membuat peserta didik sangatlah bingung dalam belajar di kelas. Mungkin di tahun sebelumnya, yaitu K13, sedikit siswa yang masih kurang mengerti dengan pembelajaran, membuatnya beban di tahun sekarang, yaitu 2022 dan 2023. Ada namanya Merdeka Belajar. Siswa atau peserta didik mulai dari awal dengan pembelajaran. Mungkin di sini banyak sistem berbeda. Harus bisa percaya diri dengan mata pelajaran yang disukai, atau di sini bingung keahliannya mereka di bidang apa karena mereka diajarkan semua mata pelajaran. Solusi pemerintah agar tidak berubah kurikulum tersebut. Oke, baiklah. Saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab bagaimana sarana dan prasarana pendidikan kita pada saat ini. Masalahnya di Indonesia ini adalah banyaknya sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih banyak kekhawatiran, terutama di sekolah pelosok yang sulit dijangkau atau terpencil yang tidak memadai, seperti meja rusak, kurikulum, kursi banyak patah, meja dicoret-coret atau bocor sehingga tidak nyaman pembelajaran, dan juga kurangnya tenaga kependidikan yang profesional karena keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas yang dijanjikan pemerintah sangat hoaks dan tidak pasti, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan bakat siswa tidak dikembangkan. Solusi kepala sekolah harus melihat kondisi sekolahnya dengan cara menyusun rencana pengadaan, menyusun bantuan kemasyarakatan, menyusun proposal, berkoordinasi dengan pihak berkait. Oke. Mengapa kurikulum berubah setiap tahun? Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke. Baiklah, di bagian E saya akan menjelaskan tentang jelaskan masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita serta solusi konkretnya. Oke, baiklah, ini terjadi pada kalangan siswa mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas. Kurang tegasnya guru juga menjadi faktor tumbuh kembangnya. Budaya ini, kebiasaan ini sulit dihilangkan. Bila sedari kecil mereka saja sudah berani mencontek ketika ujian, solusinya guru berani menegur orang tua agar tidak berulang kembali dalam melakukan tindakan atau hal ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua.
Tolong jelaskan landasan filosofisnya mengapa para pendiri negara kita atau founding father merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Dan menyelenggarakan dengan pembukaan Undang-Undang 1945, khususnya alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta alam sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itulah harus dikembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan masing-masing dalam semangat membina kerukunan hidup di antara sesamanya. Hal ini menjadi penting karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang sila ketiga. Pancasila mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus mampu menempatkan unsur persatuan, kesatuan, serta pentingnya dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk maksud itu, maka harus selalu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apabila diperlukan dengan mengembangkan rasa cinta kepada tanah, air, dan bangsa, serta mengembangkan rasa cinta kebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia dan berdasarkan asas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dalam memajukan pergaulan dan demi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai-nilai bahwa kepada warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban. Tidak tepat apabila terdapat kehendak dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hal itu sama dengan artinya akan selalu mengutamakan sikap musyawarah dalam implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewargaan di sekolah bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajarannya. Oke. Terus dampak jika pendidikan Pancasila tidak diterapkan dalam perguruan tinggi adalah bangsa kita berpotensi kehilangan generasi mudanya telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara tersesat ke ideologi lain yang justru dapat merusak kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi. Oke, terus pendidikan Pancasila
merupakan salah satu elemen dasar dalam menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila membutuhkan kita untuk dapat bertahan. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang bagian A. Bagaimana sebenarnya konsep learning society itu? Learning society itu. Istilah learning society menunjukkan pada kenyataan di mana warga atau masyarakat secara aktif menggali pengalaman belajar di dalam setiap sela dan segi kehidupannya. Dalam hubungan ini, bukan lagi warga atau masyarakat yang ditarik-tarik atau malah digiring-giring untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga resmi atau sekolah atau kursus-kursus. Tetapi setiap warga masyarakat yang gemar belajar secara sadar melakukan aktivitas belajar individu sendiri, aktivitas belajar individual mandiri tersebut bukan hanya dengan cara membaca buku, majalah, atau surat kabar, mendengarkan koran atau radio, atau menyaksikan atau tetap kesengajaan dengan penuh kesadaran untuk memburu pengetahuan, keterampilan, dan pandangan-pandangan hidup dari manapun, dari siapapun, dari apapun, kapanpun, bisa jadi tempat kerja, di organisasi, kelompok keagamaan, di organisasi masyarakat, dan sebagainya. Oke, sila pertama, Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itulah harus dikembangkan sikap hormat dan menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam semangat membina kerukunan hidup di antara sesamanya. Hal ini menjadi penting karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, maka harus juga dimilikinya sikap saling menghormati, kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Nafas yang terdapat dalam sila kedua ini adalah bahwa Pancasila mengakui dan harus memerlukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, mengakui persamaan derajat atau kewajiban setiap manusia dengan tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, adalah sikap yang harus dimiliki. Selalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tanggung rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Terus Persatuan Indonesia, sila ketiga dari Pancasila mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus mampu menempatkan unsur persatuan, keselamatan bangsa dan negara. Learning society ini kita artikan adalah masyarakat belajar. Kita tidak hanya belajar sekolah membaca buku, tapi kita bisa memahami atau mengambil pelajaran. Kita perlu untuk membangun masyarakat untuk belajar. Di daerah saya terdapat banyak anak muda malas untuk membaca karena terpengaruh dengan adanya HP, Android, suka ngegame, WhatsAppan, terus dengan kemajuan internet, dengan kemajuan elektronik, atau mendorong anak generasi muda untuk membaca, yang walaupun hanya tidak kurang dari 100% anak di daerah saya ajarkan dengan membaca.
Terus konsep dasar pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Dan misalnya seorang guru harus memberikan perhatian atau bimbingan arahan yang sama pada semua peserta didiknya atau semua murid-muridnya. Konsep tersebut diharapkan mampu mencegah tindakan diskriminasi di masa mendatang. Semakin banyak generasi yang sadar akan pentingnya menjaga perdamaian, semakin kecil kemungkinan tindakan terjadinya diskriminasi baik rasial maupun intelektualisme. Manfaatnya adalah sebagai berikut: peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa mengkhawatirkan pendapat perlakuan diskriminasi. 2P, dua peserta untuk menyikapi berbagai keragaman lingkungan di sekitar. Tindakan rasional maupun etnosentrisme. Dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Salah satu masalah yang ada di masyarakat terkait dengan multikulturalisme adalah konflik yang disebabkan oleh etnosentrisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oke. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.